Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 131 dan 132 dari surat Al-An'am. Dengan makna dari ayat tersebut kita mengacu dengan ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Adapun terjemahan dari ayat 131 surat Al-An'am adalah sebagai berikut. Demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedangkan penduduknya dalam keadaan lalai atau belum tahu. Selanjutnya ayat 132 bermakna sebagai berikut, artinya, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Demikianlah bunyi ayat 131 dan 132. Terkait dengan terjemahan ayat 131 yang telah kita bacakan tadi, Allah berfirman, demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedangkan penduduknya dalam keadaan lengah atau belum tahu. Jadi maksud atau makna daripada ayat tersebut di atas, artinya Allah Ta'ala memberikan alasan kepada dua makhluk, yaitu jin dan manusia, dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab agar seseorang di antara mereka itu tidak diazab karena kezalimannya dan belum sampai kepada dia dakwah, tetapi Allah Ta'ala memberikan alasan kepada umat-umat, dan Allah tidak mengazab seseorang, melainkan setelah mengutus rasul atau para rasul kepada mereka. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 24. Yang artinya, dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Juga dalam ayat Al-Isra ayat 15, Allah telah berfirman yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Mulk yaitu ayat 89 yang artinya, setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilempar ke dalam neraka, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberikan peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tapi kami mendustakannya. Dalam ayat-ayat yang semacam ini banyak sekali. Dan jadi ayat-ayat semacam ini banyak sekali. Sehingga Imam Abu Ja'far bin Jarir berkata, kemungkinan firman Allah yang menyebutkan kalimat secara zalim, itu maksudnya ada dua alasan. Yang pertama, yang demikian ini karena alasan Allah sehingga tidak membinasakan kota-kota secara aniaya atau penduduknya yang dalam keadaan syirik dan semacamnya. Karena mereka dalam keadaan lalai. Sedang mereka keadaan lalai atau belum tahu. Di sini Allah Ta'ala tidak menyegerakan hukuman kepada mereka, hingga diutus kepada mereka para rasul yang mengingatkan mereka akan hujah-hujah Allah atas mereka dan memperingatkan mereka dengan azab Allah pada hari kiamat.
dan tidak terjadi hukuman terhadap mereka karena mereka lalai, sehingga mereka berkata seperti yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 19, di mana mereka berkata yang artinya, tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sedangkan alasan yang kedua adalah di mana Allah berfirman, demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim. Jadi makna atau maksud Allah tidak pernah membinasakan mereka tanpa ada peringatan dan warning, yaitu dengan mendatangkan mereka para rasul serta ayat-ayat dan pelajaran, sehingga mereka terzalimi dengan ini. Sedangkan Allah bukan zat yang menzalimi hambanya. Maksudnya mereka tidak terzalimi dengan datangnya para rasul. Dan kalau mereka ingkar, maka Allah telah mengingatkan bahwa Allah telah mendatangkan kepada mereka pemberi peringatan atau rasul. Demikian juga Ibnu Jarir menguatkan alasan yang pertama dan tidak ragu lagi karena lebih kuat. Allahu a'lam. Selanjutnya firman Allah dalam ayat 132 yang artinya, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Maknanya di sini adalah setiap orang itu beramal atau mengamalkan ketaatan kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah, itu akan memperoleh tempat-tempat kedudukan yang sesuai dengan amalannya tersebut. Dan Allah akan sampaikan kepadanya dan memberinya pahala dengannya. Jika amalannya baik, maka baik. Dan jika amalannya buruk, maka buruk pula balasannya. Ada kemungkinan firman Allah pada ayat 132 surat Al-An'am ini, yang dimana artinya dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, itu maksudnya adalah para jin yang kafir dan manusia yang kafir, itu mereka akan masing-masing mendapatkan derajat di neraka sesuai dengan kekafirannya. Seperti halnya firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 38, di mana Allah berfirman yang artinya masing-masing itu mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Dan juga dalam surat An-Nahl ayat 88, di mana Allah berfirman yang artinya orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Selanjutnya kalimat pada ayat 132 surat Al-An'am, di mana Allah berfirman yang artinya dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi maksud daripada ayat ini atau makna daripada kalimat pada ayat ini, Ibnu Jarir berkata, maksudnya wahai Muhammad, semuanya itu berasal dari amalan mereka. Dengan pengetahuan dari Tuhanmu, Dia memberikan balasan kepada mereka pada saat mereka berjumpa dengannya, dengan Allah, dan kembali kepadanya atau kembali kepada Allah. Demikianlah makna ringkas dari ayat 131 dan 132 surat Al-An'am berdasarkan dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.